Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin di antara kalian sudah jenuh dengan keadaan corona di sekitar kita ini. Tapi kamu harus banyak-banyak berdoa dan bersabar. Pelajaran hari ini, tema hari ini yang akan Ibu berikan yaitu pengertian dan syarat interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus merespon. Contoh, di gambar ini ada dua gambar. Gambar pertama, seorang bapak sedang menjelaskan materi kepada siswanya di kelas. Ini yang disebut dengan interaksi antara individu dengan kelompok. Di gambar kedua, ada beberapa siswa sedang bersalaman dengan guru-guru. Ini yang disebut dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, di sini ada dua gambar, ada tiga gambar. Gambar pertama, beberapa anak sedang bermain. Nah, inilah yang disebut dengan kontak sosial atau berkomunikasi dengan menggunakan gaya atau gerak. Nah, di gambar berikutnya, seorang ibu dengan bapak bersalaman. Ini disebut dengan kontak sosial dengan komunikasi. Nah, di gambar berikutnya itu komunikasi antara dua gambar menggunakan tali diikat ke kaleng, didengarkan di antara yang satu di telinga, yang satu bersuara. Itu juga cara komunikasi juga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Antara lain sebagai berikut: A. Faktor imitasi, B. Faktor sugesti, C. Faktor identifikasi, D. Faktor simpati, E. Faktor empati. A. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Di sini ada dua gambar, seorang ibu sedang memasak. Nah, di gambar berikutnya ada dua orang anak sedang belajar memasak sambil berbicara. Itulah yang disebut dengan faktor imitasi, karena dia ingin meniru ibunya. B. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien akan cepat sembuh disebabkan adanya sugesti pada dokter tersebut. Lihat, seorang dokter sedang meriksa seorang ibu. E. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolnya akan dilakukan. Di sini ada dua gambar, seorang Messi yang kita kenal pemain terbaik di dunia sedang menendang bola. Nah, di gambar yang kedua, seorang anak sedang menendang bola karena dia mengidolakan si Messi atau identifikasi. E. Faktor empati. Simpati yang mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memposisikan diri kita pada orang lain. Ketika teman sedang sedih karena hal tertentu, maka kita datang dan berusaha untuk menghiburnya, membantu dan ikut menyelesaikan masalah teman jika membutuhkan atau bukan dalam konteks buruk. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama yaitu seorang bapak sedang memberikan atau memasukkan uangnya ke dalam peduli banjir. Nah, yang gambar keduanya yaitu dua orang putri, yang pertama sedang menangis, yang kedua sedang menghibur. Ini disebut dengan faktor empati.
Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung, bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, di gambar ketiga, telepon, di gambar pertama, SMS, di gambar kedua, dan lain-lain. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Berlangsung secara timbal balik. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Nah, maksudnya di sini ada gambar 4 orang siswa. Nah, ini yang dikatakan ciri-ciri interaksi jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Nah, di gambar pertama ini ada 4 orang siswa sedang berdiskusi. Diskusi ini akan berjalan secara timbal balik, ya. Nah, di gambar yang kedua, 2 orang bapak sedang bersalaman dengan beberapa bapak-bapak. Ini juga disebut dengan ciri-ciri interaksi sosial secara timbal balik. Kenapa timbal balik? Karena si bapak ini direspon oleh bapak yang berbaju garis-garis. Itulah yang disebut dengan ciri-ciri interaksi sosial. Ya, dari situ Ibu cukupkan. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.